Ini adalah salah satu HP yang bikin orang pertama kali lihat, bukannya tanyain spek, tapi malah tanya, lah, ini HP beneran? Kenalin, namanya Ico Mind One Pro. HP kotak yang bisa kita flip kameranya dan pengalaman pakainya beda banget dengan HP kebanyakan. Dan yang lebih aneh lagi, HP ini bisa kasih kita internetan gratis tanpa pakai SIM card. Kok bisa? Cuman dibalik keunikan itu, ada beberapa hal yang bikin gua garuk kepala sih pas cobain. Kok nggak bisa? Jadi, apakah HP ini beneran inovatif atau emang gimmick doang? Yuk kita bahas. Oke, kita mulai dari boxnya dulu yang cukup berwarna nih. Ada box HP sama lanyard case. Buat box HP-nya sendiri punya gradasi-gradasi warna soft ya. Ada nama HP-nya dan Ico di kanan atas. Terus di belakang ada keterangan tentang HP-nya. Dan gue baru ngeh kalau HP ini desain in Singapura. Jadi buat yang nggak tahu, Ico ini tuh perusahaan yang cukup terkenal buat produk audionya. Jadi mereka mulai project HP kotak ini di sekitar Februari 2024. Terus sempat buka campaign di Kickstarter di Juli 2025. Sampai akhirnya mulai dikirim November akhir tahun 2025 tuh. Selama campaign, mereka berhasil kumpulin dana sampai 11,5 juta Hong Kong dollar. Atau kalau dirupiahin sekitar 25 miliar dari 3.400-an orang yang support. Salah satunya gua tuh. Cuman konsekuensinya, barang gini nggak bisa pas beli langsung dateng ya dalam beberapa hari. Mesti inden dulu. Gua itu pesen di awal Januari dan baru nyampe akhir Februari. Lumayan, ada hampir 2 bulan nunggu. Apakah worth it nunggu selama ini? Kita lanjut ke unboxingnya dulu. Buset, buka pilnya aja udah kasih tantangan sendiri nih. Dan akhirnya setelah melewati rintangan awal, ada kotak lagi warna krem gitu. Dan boxnya nggak kayak HP kebanyakan ya. Di sini kita tinggal buka aja ke samping kayak buku. Habis itu ada HP-nya, terus dapat protektor juga, depan sama belakang masing-masing 2 biji. Kertas yang sering ditelantarin dan case bening. Ada SIM ejectornya unik deh, kayak bentuk tabung. Dan kabel chargeran Brady Type-C to Type-C. Pas pertama kali pegang, gue cukup bingung gimana nyalainnya. Sempet coba tombol di atas sini, tapi nggak bisa. Terus gue coba di sebelah kanan yang warna putih sendiri, akhirnya nyala. Langsung disambut sama logo Ico dan Android 15. Terus setup dulu kayak biasa, yang sampai sini masih kagok ya pakai layar kotak. Karena beberapa informasinya nggak full, masih kita scroll dulu. Terus regi sidik jari di sebelah kanan tombol putih tadi. Dan setelah kelar, gue cek app bawaannya dikit banget loh. Kebanyakan app Google doang di sini. Buat storage-nya sendiri cuma kemakan 16 GB dari total 256 punya gua ya. Terus langsung diminta update software secuil doang, sekitar 32 MB. Dan kalau gua lihat-lihat, kayaknya cuma kamera doang deh app bawaannya Ico ini. Yang pastinya sabar ya, bakal kita ulas lebih dalam. Karena ini salah satu yang menarik. Terus di sini ada lanyard case yang simple aja sih unboxingnya. Di dalamnya ada case warna putih yang bagian dalamnya lembut banget tuh. Terus ada strap sama cantolannya. Impresi awal gue sama HP kotak ini jujur aneh. Tapi aneh yang menarik. Ngingetin gue sama HP flip, tapi nggak bisa dibuka. Karena ya udah kotak kecil gini doang. Kalau dibandingin sama dompet gue malah lebih gedean dompet tuh. Unik banget serius. Secara ukuran HP ini ada di 86x72 mili dengan tebal 8,9 mili dan beratnya cuma 132 gram doang. Jadi pas dipegang enteng banget. Cuma gue harus bilang, kamera modulnya itu terlalu nonjol ya. Pas ditidurin juga goyang banget. Tapi positifnya, dengan kamera nonjol gini, kita bisa buka dong bagian kameranya yang merangkap jadi selfie juga. Dan kalau dibuka sekitar 45 derajat, bisa jadi stand juga ya kalau kita taruh di meja. Atau jadi sangkutan jari pas digenggam. Kalau dibandingin sama HP normal kayak S26 Ultra ini, setengah dari tingginya. Sedikit lebih ramping buat lebar dan tebelan dikit juga. Terus kalau ngomongin frame HP ini bermaterial metal yang di sebelah kanan ada volume. Terus tombol putih di power button yang merangkap sebagai fingerprint juga. Dan gue harus bilang, fingerprintnya ini terlalu sensitif. Kesentuh dikit langsung kedetek gitu. Dan saat kejadian beberapa kali, kita mesti unlock pakai kode PIN dulu. Cukup ganggu sih. Oh ya, untuk tombol terakhir ini tombol kamera buat jepret foto. Kalau di bawah dia ada lubang speaker dan port Type-C. Terus di sebelah kiri slot SIM card yang cuma ada satu. Dan di atas ada tombol lagi buat ganti OS dari Android ke OS-nya Ico. Nah, penasaran kan? Nanti kita bahas ya. Terus lubang ini harusnya si mic. Dan tompel hitamnya ambient light sensor buat atur auto brightness layar.
Lanjut ke bagian depan yang punya layar 4,02 inch dengan dagu yang cukup tebal nih. Untuk perlindungannya sendiri dari sapphire glass yang harusnya cukup kuat sih. Punya tingkat kekerasan 9H. Untuk pengalaman ngetiknya nggak jauh beda dengan HP biasa, karena mungkin secara lebar juga nggak beda jauh sih. Menurut gua, ini tipe HP yang bakal menarik perhatian orang banget sih pas dipakai. Cuman pertanyaannya sekarang, gimana dengan spek dan softwarenya? Yuk lanjut. Untuk spesifikasi, punya layar 4,02 inch AMOLED dengan refresh rate 90Hz yang pakai chipset MediaTek Helio G99 berfabrikasi 6 nanometer tuh. Bukan chipset kencang, lebih ke low to mid level, jadi nggak bisa terlalu pakai yang berat-berat di HP ini. Untuk baterainya imut-imut banget, cuma di 2200 mAh dengan support charging yang jujur gue nggak dapet infonya sih. Tapi gue sempat ngecas pakai chargeran 100 watt dari mati ke 99% sekitar sejam. Nggak bisa dibilang cepet, nggak bisa dibilang lama juga, ya standar aja. Sedangkan buat SOT-nya sendiri, setelah ngecharge tadi, gue sempet nonton YouTube, terus sosmedan yang intinya enteng-enteng aja, dapat SOT di 2,5 jam. Itu pun belum termasuk pakai kamera ataupun ngegame. Jadi jelas bukan buat tipe orang yang nempel terus seharian sama HP ini sih. Untuk kamera cuma ada satu 50 megapiksel yang bisa di flip tadi, jadi bisa dipakai buat selfie juga. Nanti gue bakal bahas terpisah ya. Terus HP ini belum 5G, ada NFC, IP54, terus udah stereo speaker. Tapi kualitasnya gue berasa untuk brand yang terkenal dengan audionya agak kurang sih. Lumayan cempreng. Saya klarifikasi aja. Kalau dibuat dengerin musik, kurang. Tapi denger podcast atau orang ngomong, ya masih oke lah. Kalau buat haptic feedback, udah lumayan. Bukan yang nyebar gitu getarannya, tapi nggak bisa dibilang kenceng juga. Jadi oke aja. Terus sebelum ada Ico Mind One versi Pro ini, mereka juga ada keluarin versi non-Pro-nya ya, yang sekarang udah nggak dijual lagi. Jadi cuma ada Pro version doang. Yang bedanya cuma di perlindungan layar, sapphire glass, sama VSIM. Nah, VSIM itu apa, Bang? Oke, sebelumnya kalian mesti tahu dulu kalau HP itu punya beberapa cara buat connect ke jaringan atau internet. Ada pakai SIM fisik, eSIM, dan VSIM. Kalau SIM fisik, kalian tahu lah ya, butuh dicolok kartu kayak gini. Sedangkan eSIM, kita nggak butuh kartu fisik, tapi HP-nya wajib punya chip khusus di dalamnya supaya bisa support eSIM. Nah, gimana dengan VSIM? Virtual SIM ini nggak butuh SIM fisik dan nggak butuh chip tambahan kayak di eSIM. Jadi murni connect lewat aplikasi atau software aja. Dan identitas kartunya disimpan di dalam cloud. Semoga jelas ya, jadi walaupun tanpa SIM fisik, HP ini juga bisa jalan di VSIM. Dan yang menarik, Ico Mind One Pro ini bakal kasih kita gratis internetan dengan VSIM-nya. Tapi khusus buat fitur-fitur AI yang ada di Ico OS. Kalau internetan normal ada biaya sendiri. Dan apa aja fitur AI-nya? Yuk kita bahas. Tapi sebelumnya, kalau kalian suka gue bahas HP-HP unik kayak gini, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya. Dan subscribe juga kalau belum. Thank you. Oke, mari kita ngomongin OS-nya Ico yang bisa kita aktifin dengan tahan tombol di atas. Habis itu tinggal swipe aja dari Android ke Ico dan nanti bakal berubah ke tampilan yang simple banget. Cuman ada 3 halaman yang sekarang ada bulat-bulat menunya dan shortcut di bawah sini. Terus di sebelah kiri berupa list app bawaan dan sebelah kanan bisa search app-nya. Untuk list app AI ada chat AI buat tanya ke chat GPT. Terus ada AI study buat dapat penjelasan dari gambar yang kita ambil. Terus ada AI notes dan AI podcast. Ini unik. Jadi kita bisa kasih bahan pembicaraannya yang bisa didapat dari website, PDF, atau teks. Jadi nanti obrolannya bisa otomatis di-generate sama AI. Jadi perbincangan gitu antara beberapa orang. Cuma karena ini hasil generate, kadang gue berasa isinya nggak terlalu akurat sih. Nah, AI yang terakhir ini dia ada AI translation yang udah nggak asing lagi lah ya kegunaannya. Who is your name? 叫什么名字？ 我不知道。 I don't know. Oke, sekarang kita balik lagi ke VSIM. Jadi yang internet gratis ini cuma berlaku buat fitur-fitur AI yang gue sebutin tadi. Yang nama fiturnya Novalink. Misalnya gue contohin nih, SIM cardnya gue cabut dan WiFi dimatiin. Terus gue aktifin Novalinknya. Nanti bakal ada muncul logo apalah itu ya di sebelah baterai. Kalau udah bisa tinggal pakai deh, mau AI chat bisa ataupun translation juga.
Gua rasa kalau kita traveler ya, buat hidup di negara orang udah cukup lah ya dengan internet gratis di fitur-fitur AI ini. Ada apa-apa bisa tanya AI chat, kalau ngomong bisa pakai AI translation dan lain sebagainya. Cuman kalau mau internet di luar itu, fitur-fitur AI tadi, kita mesti bayar lagi. Tapi sayangnya gue belum bisa coba karena ini masih coming soon. Kalau buat OS Android-nya sendiri ya sama aja sih kayak Android biasa. Pas awal setup cuman ada app-app bawaan Google doang sama satu app kamera. Cuman tantangannya karena layarnya kotak, di beberapa bagian informasi yang ditampilin sempit banget. Apalagi kalau keyboardnya udah keluar, makin sesek lagi. Dan yang di luar dugaan, udah layar sekecil ini, tapi ternyata masih bisa dikasih fitur split screen loh. Entah kelewatan mereka lupa buang atau emang sengaja dikasih tuh. Terus gimana dengan kamera? Punya kualitas yang masih kurang sih kalau gue bilang. Foto-fotonya kurang cerah dan shadow atau area gelapnya cukup berasa. Cuma kalau buat selfie, karena dia pakai lensa yang sama, bisa dibilang hasilnya udah termasuk bagus ya, mau foto ataupun video. Walaupun secara stabilisasi cukup bergejolak ya, jadi mesti jalan pelan-pelan kalau kita bawa gerak ini. Sementara buat resolusinya bisa di 1080p 30 fps aja. Terus gue juga ngerasa untuk autofokusnya kadang suka gagal atau lambat ya. Misalnya di footage ini, muka gue cukup ngeblur lama, sampai akhirnya bisa dapat fokus. Di samping itu, saat kita lamaan pakai kameranya, di bagian item-item kamera ini bakal berasa panas. Ya, semoga banget hal-hal gini sesuatu yang bisa dibenerin di update software. Dan terakhir, gue sempat penasaran, apakah pas lagi recording gini, terus gue flip kameranya, bakal tetap jalan? Ya sayangnya bakal ke stop sendiri sih rekamannya. Jadi kalau mau fleksibel rekam depan belakang sambil recording, ya tinggal balikin aja sih HP-nya. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling gampang bikin HP ini jadi bahan gorengan, yaitu harga. Jadi HP ini punya 4 warna ya, ada putih, hitam, pink, dan biru. Kalau buat variannya cuma ada satu, yaitu 8 plus 256, seharga 560-an Singapura dolar, atau kalau dirupiahin 7,4 juta rupiah. Nah, tahu ini pasti banyak yang mikir, Hello, chipset Helio G99, baterai kecil, kamera cuma satu, belum 5G, tapi kok harganya berani juga ya? ini sih valid banget dan emang secara value nggak menarik. Tapi yang gua tangkep, HP ini dari awal emang bukan buat menang di spek, tapi lebih cocok dilihat sebagai gadget eksperimental yang jualnya ada di bentuk kotaknya yang super compact. Konsep dual OS, kamera flip, dan pengalaman pakainya yang beda dari HP biasanya. Menurut gua sih tetap ini HP punya potensi gede ya dan bisa bersinar ke depannya. Tapi buat sekarang, Mind Pro One ini belum bisa gua rekomendasiin secara luas. Karena softwarenya masih butuh banyak yang dipoles. Terus fitur AI-nya masih berasa belum mateng, speakernya juga belum sesuai ekspektasi buat brand yang punya background audio, terus kualitas kamera yang harusnya bisa ditingkatin lagi. Jadi secara visi sebenarnya menarik, tapi secara eksekusi masih banyak PR-nya tuh. Oh sama satu lagi, NFC-nya kok nggak jalan ya? Kok nggak bisa? Dan Iko ini sebenarnya tahu masalah-masalah ini karena mereka cukup sering update di community Kickstarter. Dan gue bisa maklumin juga karena mereka tergolong pemain baru. Pasti banyak masalah yang masih diselesaikan. Asalkan konsisten, gue rasa HP ini bisa jadi tren ke depannya. Mungkin. Karena nggak cuma cocok buat orang yang pengen punya HP unik, tapi buat orang yang menganut prinsip minimalisme. Nggak mau terlalu ke distract sama dunia luar, tapi nggak se-ekstrim pakai HP bego yang sempat gue bahas di video ini. Yang bahkan buat WhatsApp pun nggak bisa. Sedangkan HP ini masih bisa buka sosmed, kamera, gaming, dan lain-lain. Tapi dengan kondisi yang terbatas, supaya kita nggak terlalu lama di depan HP juga. Apalagi mereka ada satu aksesoris lagi yang gue tunggu, yaitu Snap-in Case. Gue udah sempat pesen tapi belum datang. Yang mana case ini bakal ada keyboard fisiknya, lubang 3,5 mili jack, tambahan baterai 500 mAh, dan beberapa fitur lain di sini. Jadi gimana menurut kalian tentang HP ini guys? Dan terakhir, kalau kalian mau gue bikin video lanjutannya setelah update software yang lebih stabil, dan penasaran gimana pengalaman pakai Snap-in Case-nya, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya. Thank you.